Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini dalam kuliah dalam jaringan. Kemudian saya ajak yang muslim dan muslimah tetap berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, meningkatkan solawatnya agar apa? Supaya kita tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Kemudian saya ajak bersama ya, kita tetap optimis ya, tetap semangat untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan sesuatu yang terbaik ya, demi untuk kepentingan bersama. Jadi teman-teman semua, kondisi saat ini ya, mungkin sebentar lagi bulan Ramadan ya, mungkin 1 minggu lagi ya masuk bulan puasa. Insya Allah mudah-mudahan nanti virus corona ini akan hilang, akan pulang dengan sendirinya. Amin. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah pertemuan kita yang kelima di mata kuliah teknologi cloud computing ya. Mungkin hari ini saya tidak banyak demo ya, karena kita sudah demo sebelumnya, sudah saya buat VPS ataupun server ya. Mungkin di sini sangat singkat ya, nggak lama menunggu gitulah ya. Hari ini mungkin kita buat ya, mungkin adalah backup ya. Kenapa kita membuat backup? Mungkin itu adalah sebagai cadangan gitu ya. Kemudian juga kita mengcloning ya. Cloning itu artinya kita itu menggandakan ataupun mereplika suatu ya, yang aslinya gitu. Ada yang asli, kemudian itu kita gandakan, bisa kita gandakan lebih dari satu gitu. Kemudian juga nanti gimana caranya kita menghapus misalnya yang tidak diperlukan lagi gitu. Nah, jadi nanti bisa kita lakukan semua, yaitu di sistem operasinya Proxmox ya. Jadi coba saya tunjukin dulu, karena kemarin kita sudah membuat sebuah layanan Nextcloud ya, aplikasi Nextcloud sudah berhasil kita menginstallnya. Kemudian saya coba jalanin ya kan, nanti kita jalanin, kalau misalnya berhasil dijalanin, kemudian nanti kita cloning gitu. Jadi nanti ada dua, kita mempunyai VPS di dalamnya. Coba diperhatikan di sini ya. Nih, oke, misalnya di sini kalau dilihat ya, yang ini misalnya ini adalah data center yang ini. Nah, data center ini ya, ini dengan ini summary-nya ataupun ringkasan dari hardware-nya ini, di sini ada ya, ada CPU yang digunakan 1,14% ya. Kemudian memori yang digunakan 11,7,2%. Kemudian harddisk yang digunakan itu 200 giga ya. Nah, ini yang kita akan cloning nantinya ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu layanan yang ada di dalam ini. Apakah layanan ada di dalamnya? Salah satunya mungkin Nextcloud. Kita coba cek dulu, yaitu kita buka 2 kali dulu karena IP-nya kita tidak tahu ya. Kita coba lihat dulu IP-nya. Ternyata di sini IP AD ya. IP-nya adalah 123 yang ini ya. Nah, 123 IP-nya. Tentunya ada nggak layanan di dalam ya. Kita coba buka dulu aplikasi patinya seperti ini ya kan. Lalu kita remote ke server ya, yaitu 123. Nah, ini kita remote, kita login sebagai root, lalu kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita coba masuk ke bagian set IP labels ya kan. Nano, etc, Nginx, set IP labels, kemudian Nextcloud. Ada di sini layanannya adalah 123
kemudian portnya itu adalah 9091. Nah, coba kita akses di sini. 123 ya, 123. Nah, ini ada ya. Nah, kita enter. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya, 123 90 91. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada. Ini saya coba masuk ke dashboard. Ini dashboardnya. Kemudian aplikasi yang ada di dalam server 123 ini ya, ini sudah terpasang sebuah aplikasi Nextcloud ya, yaitu yang kita install kemarin ya. Nah, sekarang ini mau kita lakukan yang namanya cloning gitu lah ya. Kita lakukan cloning gitu. Bagaimana cara mengcloning ini? Kita langsung kita matiin dulu dia. Kita matiin, yaitu kita stop di sini. Kita stop, kemudian kita yeskan. Kita stop, lalu kita yeskan. Nanti tunggu dia seperti dia nanti ada mati seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita siap cloning gitu lah ya. Kita klik kanan, kemudian kita clone. Nah, disinilah fasilitas di Proxmox itu ada clone ya. Kita clone di sini. Kita clone. Nah, di sini target node-nya VVA ya. Nanti di bagian penyimpanan VVA itu juga nanti ada. Artinya nanti di sini ada nanti satu hierarki nanti muncul lagi di bawahnya ini. Katakanlah nanti ini adalah sekarang berakhir 114, nanti akan dibuat secara otomatis yaitu 115, yaitu virtual machine identifiernya ya. Kemudian coba kita, kalau muncul seperti ini kita clone aja langsung, nggak usah kita isi sini, nanti otomatis terisi semua nanti ya. Kemudian kita clone. Nah, infonya itu kita lihat di bawah. Jadi mati dulu dia, kita matiin dulu baru kita clone ya. Kemudian kita coba cek di bawah ini, yaitu start time, ini dia 903, ini lagi berlangsung ya. Kemudian di sini adalah lagi berlangsung, ini statusnya lagi running, yaitu proses cloning gitu ya. Nah, ini nanti kita tunggu, dan ini tidak lama ya. Saya hanya sebentar ya, tidak hanya lama. Di sini tertulis deskripsi clone ya, yaitu PM yang 11 itu kita langsung clone gitu ya. Oke, ada yang masuk tadi saya lihat. Oke, baik ya. Itu kalau misalnya cloning. Nah, bagaimana kalau misalnya backup? Nah, misalnya ini yang data ini saya backup nih. Ini saya backup. Ini adalah Windows OS-nya. Ini adalah Windows. Kalau Anda lihat ini adalah Windows ya. Ini Windows Server 2016. Nah, jadi bagaimana cara membackup ini ya? Cara membackupnya adalah di bagian sini, yaitu data center. Jadi di sini ada data center paling atas itu ya. Kalau kita klik data center ini, kemudian ya di sini ada yang namanya backup. Nah, ini dia. Ada sini backup. Oke, kita klik backup ini. Lalu kita lihat di sini ya, kita add, mau kita masukkan misalnya. Sebenarnya di sini sudah terlist semua gitulah ya. Artinya PM yang sudah kita buat ya satu persatu, apakah PM yang kita install mulai dari awal ataupun misalnya kita cloning, maka dia akan terlist di sini, akan terdaftar di sini. Jadi kita tinggal kita checklist saja gitu, mana yang mau kita backup. Misalnya kita checklist yang ini ya, ini yang 100 misalnya. Yang 100 misalnya kita mulai kapan gitu ya. Kita misalnya mulai penyimpanannya misalnya kita lakukan di mana. Nah, jadi di sini ada penyimpanannya, yaitu sini untuk backupnya bisa kita letakkan di harddisk yang berbeda. Misalnya di sini adalah 139, kapasitinya 457. Nah, bisa kita letakkan juga di sini di lokal 2 gitu ya. Nah, itu dia. Contohnya ini misalnya saya klik ini,
Kemudian saya lakukan berapa hari ya, day of week ya, sehari dalam seminggu, atau bisa kita tambah misalnya harinya, misalnya adalah hari tertentu, misalnya adalah Sunday ya, Sunday misalnya kita buat, karena Sunday ataupun Saturday ya, Sabtu, Minggu kosong kerja. Kemudian start time itu jam berapa, misalnya kita lakukan ya jam tidak bekerja gitulah ya, katakanlah misalnya mulai dari jam 12 malam, atau misalnya jam 23.59 gitu. Seperti itu dia ya. Kemudian di sini kita nanti send ke email, tapi ini sebenarnya nggak mesti ya, tapi kalau mau diisi silakan, nggak mesti diisi pun nggak apa-apa itu ya. Kemudian email notification ini sebenarnya belum terintegrasi ke email kita, tetapi dia sebenarnya sudah melakukan backup ya. Sudah saya lihat hasilnya, dia nanti ekstensinya itu adalah LJO. Jadi di sini kompresinya yaitu nanti dikompres menggunakan yaitu metode LJO ya, LJO yang ini. Jadi ada dua metode di sini, yaitu gzip dan LJO. Kemudian modelnya snapshot seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah kita pilih seperti ini, jadi kita pilih satu lah, misalnya ini mau kita backup misalnya. Ini kita backup secara otomatis. Jadi PM-nya itu yang langsung di backup gitu. Kemudian setelah ini baru kita create-kan, kita create langsung. Nah, setelah kita create, maka dia masuklah di sini. Nah, ini dia ya. Oke, jadi kalau kita buka ini, yaitu itu juga yang muncul nanti yang tadi ya. Ini nodenya kita buat apa, PPA ya. Kita ganti nodenya, yaitu letaknya itu di PPA. Kita coba dulu. Oke, di PPA itu karena node yang ini ya, node yang ini maksudnya di PPA yang ini. Sebenarnya pun sudah pas ya, karena kita memang letaknya kan di 100, yaitu selection yang ini yang 100 ini. Nah, ini nanti akan melakukan backup yaitu jam 23 ataupun sekitar jam 00. Artinya tidak ada lagi yang bekerja, maka dia akan melakukan backup. Jadi sebenarnya kalau dia melakukan backup itu, dia melakukan apa namanya, kompresi, sehingga sebenarnya sangat terganggu dalam jaringan gitu. Makanya di hari-hari tertentu nanti dibuat jadwalnya seperti yang ini saya lakukan sebelumnya. Ini kita backup misalnya adalah yang 102 dengan 106. Jadi kita lakukan pembackupan. Kemudian juga kalau kita lihat hasilnya itu apa namanya, kalau kita lihat hasilnya adalah nanti sama ya, yaitu LJO ya, seperti yang ini adalah hasilnya. Karena kita letakkan tadi di lokal 2, maka ini adalah hasil backupnya lokal 2 ini. Nah, yang ini dia, yaitu LJO. Jadi Anda lihat ini, kalau ini kita klik ini, kemudian konten, yaitu konten kita pilih, nanti kita lihat speknya itu, yaitu di sini adalah 53 GB. Jadi ini kita backup. Nah, setelah di backup, kalau misalnya ini misalnya tidak jalan, atau misalnya masalah yang 102 ini misalnya tidak jalan, ini yang masih ada backupnya. Kalau sudah di backup, berarti kita harus melakukan restore. Makanya di sini muncul tombol restore. Kita klik seperti ini, maka kita restore gitu. Kalau misalnya diperlukan. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan, ya nggak usah di restore gitu ya. Atau ini kita buang aja pun nggak apa-apa. Jadi itu cara membackupnya. Begitulah cara membackup secara otomatis. Jadi tanpa apa namanya, si Prosmox itu memberikan layanan yang sangat mudah gitu ya. Jadi makanya beberapa provider itu mereka itu ya membuat sistemnya itu virtualisasi supaya mudah melakukan manajemen beberapa VPS di dalamnya. Jadi begini, kalau misalnya yang nyata lah, misalnya kalau misalnya nyata fisiknya gini, misalnya fisiknya misalnya hilang bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang ini kan virtual mesinnya itu, makanya kalau kita lihat di sini kerjanya ya semua bentuk virtual gitu. Nah, jadi hasil backup secara otomatis ini dia. Jadi bisa kita backup servernya semua isinya bisa kita backup ya. Kemudian
Yang kedua, yang pertama tadi adalah cloning. Ini kita lihat ini sudah ya 115 sudah selesai. Kita lihat waktunya itu yaitu tadi mulai jam 9.04, sekarang berakhir 9.0 berapa ini? Yaitu 9.04 kemudian 9.05. Cuma 1 menit ya. Taruhlah misalnya 2 menit, oke lah. 2 menit kita melakukan backup data dengan kapasitas yang ya ini dia tadi yang kita lihat tadi, hard disknya 200 GB, RAM-nya sekian-sekian. Sekarang kita sudah mempunyai hasil apa? Hasil cloning daripada data center yang 111 ini. Jadi kita nggak install ulang lagi, kita nggak melakukan mulai dari awal install ini ya, install Nginx-nya kita update, kemudian repositorinya kita ubah gitu ya, sangat lama ya. Jadi kita udah satu selesai, kita langsung cloning, maka gampang, udah selesai seperti ini, hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk melakukan backup. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan cloning ataupun penggandaan sistem operasi. Ya, kita lihat sini statusnya is okay. Nah, sekarang gini, ya, sebelum kita ke sana itu nanti pasti berbeda nanti IP-nya. Tadi IP-nya yang ini adalah, ingat ini adalah 123 ya. IP-nya itu adalah 123. Sekarang kita lihat apakah nanti berbeda. Ini sekarang kita coba dulu ya. Kita lihat dulu sebelum kita jalankan. Kita lihat dulu ada nggak yang sama. Kalau misalnya sama harus kita ubah. Misalnya dalam konteks jaringan, ya. Misalnya net ID MAC address-nya itu harus berbeda. Kalau misalnya sama, itu nanti akan konflik. Nah, jadi di sini sebenarnya MAC address-nya bukan kartu jaringannya gitu. Makanya di virtualkan itu kan menggunakan MAC address lah gitu. Ini saya klik misalnya data center, kemudian saya klik misalnya hardware ya, hardware saya klik. Kemudian sini saya lihat nih yaitu DA, ini kan. Ini DA D0. Nah, ini adalah MAC ya, MAC address. Nah, ini MAC address yang tertanam di dalam sebuah mesin virtualnya ya. Istilahnya inilah ya penghubungnya gitu. Jadi jangan sampai sama ini ya. Kalau misalnya sama akan konflik. Konfliknya nanti gini. Kadang bisa dia reply, kadang tidak. Nah, kadang bisa reply, kadang tidak. Kalau sama. Kalau misalnya dalam satu virtual seperti ini. Tetapi kalau misalnya dia dalam satu komputer ya, ini yang sebenarnya itu pasti namanya nanti unreachable atau salah satu nanti dia collapse. Artinya nanti alamat IP yang satu pengguna tadi itu nanti akan hilang secara otomatis gitu. Tapi kalau yang ini bisa nanti reply, bisa juga tidak. Bisa reply, bisa tidak. Nah, jadi kita lihat dulu MAC address-nya apakah sama atau tidak. Jadi cara merubahnya kita klik 2 kali aja di sini. Maka di sini nanti kita ubah. Nah, tapi kita lihat dulu apakah berbeda atau tidak. Nah, kita klik yang ini yang 115. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ternyata si Prosmox itu melakukan melakukan yang bagus, yang baik. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan perubahan di MAC address. Jadi kalau sudah ini berbeda, berarti ya mereka nanti bisa mendapatkan alamat secara otomatis dari server networknya ya, dari jaringannya. Nah, kemudian ini saya on dulu yang ini saya on. Kita jalani dua-dua biar nanti ini IP-nya adalah 127 yang data center tadi. Bukan ya, 123 ya. 123. Kemudian yang ini adalah kita belum tahu ini IP-nya yang berapa ini. Tetapi nanti si Mikrotik akan memberikan secara otomatis ataupun mensuplai alamatnya secara otomatis ke 115 ini. Nah, sekarang kita coba play dulu ya, ini masih kosong, kita play ya. Oke, lagi on. Ini kita lihat juga dulu yang ini, si data center yang ini apakah IP-nya masih tetap. Nah, kita klik 2 kali, masih loading ya, data center, kemudian root, kemudian passwordnya kita masukkan
IP AD. Oh, ini masih sama ya. Ini masih tetap sama karena memang MAC address dia adalah yang sekian-sekian tadi ya. Jadi ini masih tetap 123. Sekarang kita tunggu server yang hasil cloningannya tadi. Kita coba lihat dulu hasil cloning yang ini kita jalankan, coba dia memiliki alamat IP berapa. Nah, ini sama semua ya, data center juga namanya, login as sebagai root, passwordnya juga sama sesuai aslian cloningnya ya. Oke, kita ketikkan sini IP AD. Di sini sekarang sudah menjadi 100. Nah, ini dia sudah menjadi alamat 100. Nah, kalau misalnya 100 berarti bisa kita akses ya. Kita coba akses dulu, kita coba kita close dulu yang tidak penting. Kemudian kita remote menggunakan PATI ya. Kita coba remote menggunakan PATI. Kemudian new session. Lalu kita masukkan sini alamatnya 100 ya. Oke. Nah, karena masih pertama kali, maka dia ada seperti ini, langsung kita yeskan. Lalu kita root, masukkan root sebagai pengguna pertama, pengguna utama. Kemudian passwordnya kita masukkan sesuai dengan password, sesuai dengan aslian cloningnya. Kemudian kita ketikkan sini misalnya Nextcloud ya, itu masih ada pasti ya. Nano apa namanya cd par www.ls. Semua filenya masih ada ya. Jadi file yang ada di asli tadi semua ada di sini. Jadi misalnya adalah contohnya adalah Nextcloud ya. Cuman IP-nya itu adalah IP-nya adalah berubah gitu ya. Nah, coba kita akses dulu IP-nya. Berarti kalau kita lihat tadi IP-nya itu adalah ya gini ya, apa namanya, cd kemudian nano etc set IP labels. Jadi nanti dia nggak bisa langsung dibuka Nginx nya, set IP labels kemudian Nextcloud. Yes, ini di sini adalah 123. Berarti ini adalah kita tulis di sini berapa? Kita tulis di sini adalah 100. Ini kita rubah jadi 100. Nah, setelah itu baru kita simpan, Ctrl O, kemudian kita enter, kemudian Ctrl X. Itu kita ubah. Portnya nggak usah diubah. Nanti kalau misalnya portnya dirubah ada masalah, nanti kita cek lagi balik. Coba kita jalankan dulu. Tadi yang ini adalah 100 ya, yang 123. Sekarang kita jalankan yang 100. Apakah ada masalah ya? Apakah ada masalah setelah ini adalah hasil cloningan? Nah, coba kita rubah dulu, misalnya 100. Kita lihat hasilnya. Kita lihat, ayo. Di sini ada masalah ya. Masalahnya adalah ya, silakan dihubungi administrator jika kamu adalah sebagai administrator. Edit trust domains, kemudian setting php apa di dalam directory config, kemudian filenya config.php, kemudian seperti contoh ya, likely sample in config sample php. Ini dia. Jadi ini harus kita akses di dalam directory. Biasanya ini kan directory config itu kan berada di mana? Di par www, kemudian Nextcloud. Kemudian di directory katanya, directory config, kemudian config php. Itu kamu edit katanya. Apa yang diedit? Yang diedit itu adalah itu ya, lihat ini. Trusted ya. Trusted domains ya. Domain itu tidak benar itu. Yang itu maksudnya yang apa? Jadi kita coba ke sana dulu. Jadi sudah diinfokan ke kita, kamu harus berada di sana dulu. Ya, kita harus coba masuk dulu ke server ya. Ke sini. Kemudian coba kita lihat di situ adalah cd par www.ls ya.
Nah, jadi di sini dia di Nextcloud ini ya, cd Nextcloud ls. Lalu di sini ada config yang ini. Nah, kita masuk ke directory config, cd config ls. Kemudian di sini ada file. Jadi kalau file itu manggilnya adalah nano, kemudian config php. Nah, yang dirubah itu adalah di sini. Jadi di area yang pertama itu kita rubah menjadi 100. Makanya di sini katanya ya harus benar ya. Kemudian ini kita simpan ya. Kita simpan, kemudian Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Lalu sekarang kita refresh sini apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang ini berhasil ya. Kemudian kita masukkan passwordnya yaitu cd-ram ya. cd-ram, kemudian cd-ram 12345 ya. Itu dia, cd-ram 1245. Oh, salah ya. Kita coba lihat yang lama di sini. Kita logout dulu. Oke. Berhasil logout, kemudian cd-ram. Ini saya show. Oh, sampai 7 ya. Ini saya kopas, kemudian saya masukkan ke sini. Pastekan, kemudian login. Oke, kita lihat dulu hasilnya apakah berhasil atau tidak. Jadi kita menginstal dari awal, kemudian kita lakukan penggandaan, kita cloning. Nah, ini berhasil ya. Kita cloning, kemudian jadilah satu sistem operasi yang bisa digunain, sehingga kita tidak bersusah payah lagi mulai dari awal. Seperti itu dia. Jadi sangat mudah kan membuat cloningan. Nah, itu dia ya. Nah, itu manfaatnya ya. Itu manfaatnya di Proxmox itu ada namanya layanan cloning. Selanjutnya begini. Ini tadi sudah kita cloning. Kemudian bagaimana cara menghapusnya ini? Nah, lagi-lagi kita buat kemudian kita hapus. Kenapa perlu dihapus? Kadang-kala kan udah memakan memori ya. Mungkin sudah banyak dan tidak digunakan lagi dan harus dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya misalnya pertama harus didisablekan dulu lah ya. Misalnya ini saya stop ya kan. Ini saya stop dulu. Ini saya stop. Kemudian ini kita stop. Lalu kita yeskan. Setelah kita di sini ya, dilihat di bawah ini selalu ada infonya ya. Karena ini adalah task ya. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk dalam hal pengaturan. Dan di sini ada lognya, di sini juga ada lognya ya. Nah, kemudian ini saya hapus. Bagaimana cara menghapus ini? Di mana sih cara menghapusnya? Di sini bagian tombol untuk cara menghapusnya. Tentunya adalah di bagian paling kanan atas. Di sini konsol, ada di sini more ya. Ini more ya. More ini ada di sini pilihan remove. Ada di sini juga ada clone, ada convert to template, ada manage H, kemudian ada remove. Jadi cara menghapusnya itu kita remove, lalu kemudian kita masukkan pm destroy ya. Please enter the ID confirm. Jadi di sini adalah verifikasi atau konfirmasi kembali bahwa yakin nggak kita menghapus si ID 115 itu. Kalau misalkan kita yakin, berarti kita harus masukkan ya, please enter di ID untuk konfirmasi 115. Itu dia. Bagaimana kalau misalnya kita masukkan angka 104, bisa nggak? Yang salah kita masukkan 104, dimasukkan misalnya, tidak baca dia. Itulah sistem di Proxmox itu, dia sangat sangat jeli seperti hal-hal kayak ginian gitu ya. Nah, kemudian kalau saya masukkan 115, nanti lihat tombol remove-nya, maka nanti akan aktif. Seperti ini dia. Ini saya hapus remove. Kemudian kita lihat prosesnya di sini. Sekarang ini 115 sudah terhapus. Oke. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya pertama, kalau kita melakukan backup ya, otomatis kita punya cadangan secara otomatis. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita butuh misalnya mau cepat ya, kalau misalnya konsumen ingin cepat dibuatin, langsung semua sudah diupdate,
kita langsung cloning. Kemudian juga kalau misalnya data-datanya sudah banyak ya, tidak apa namanya, tidak tidak berfungsi lagi atau tidak digunakan lagi, nah bisa kita hapus dengan cara melakukan remove. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.